record? Sudah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, Win. Ayo, Win lagi siapa? John. Pagi semuanya. Pagi. Supaya nggak berasa work from home, boleh dikasih lihat videonya teman-teman. Bentar aja deh. Boleh kasih lihat videonya supaya kita benar-benar ketemu gitu at least. Nah, yang ngerasa penampilannya lagi belum mandi nggak apa-apa gitu, kan kita keluarga. Belakang, lu jadi bos aja, lu jadi bos. Yang penting kalau yang cewek pasti pakai BH ya. Kelihatan juga, John. Grego boleh nyalain, Jessica, Honggo, Pak Adit, Bu Sinta. Wah, ini udah gila, John, bahasanya udah dua. Bahasanya Johnny udah 2 huruf loh, Win. Keren loh Johnny, Win. Oke. Bahasanya yang cewek yang penting pakai BH. Oh, iya. Bang Johnny Ki gitu. jalan terus ya. Begitu rambutnya hilang, John ini emang ya. taringannya juga hilang, Ki. Oke, yuk kita langsung mulai ya. Nah, hari ini apa sih yang mau kita bahas? Jadi di masa sekarang ini kan ada orang yang memang kena dampak, ada juga yang malah makin maju, ada juga yang biasa aja. Nah, kita lihat salah satu yang maju adalah yang mereka bisnisnya bisa dilakukan secara online. Nah, ini contoh ada, ini tahu nggak siapa nih? Kebetulan sama nih botak nih. Jeff Bezos, Amazon. Nah, makanya saya botakin ini biar sama gitu ya. Kurang licin, John. Kurang habis, John. Kurang habis ya. Nah, ini dibilang gimana sih cara bikin $1 juta? Gampang. Cara pertama, jual $200 ke 5.000 orang. Yang kedua adalah jual $500 ke 2.000 orang. Yang ketiga, jual $1.000 ke 1.000 orang. Atau yang keempat, jual $2.000 ke 500 orang. Atau jual $4.000. Mana nomornya tadi? 250 orang. Kan nama bahas tadi. Nah, kalian pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau suruh pilih ya pilih yang paling bawah, John. Yang 5 ya? Banyak jualnya. Pilih yang 5, John. Oke. Yang lainnya? Gue juga yang 5. 5 ya? Oke. Nah, mau 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting kan kita dapat $1 juta, betul nggak? Ya. Betul. Nah, Cara. kalau kita bisa lakukan yang kelima, kita pakai cara yang kelima. Tapi ternyata kelima marketnya nggak masuk nih. Kita pakai cara yang keberapa? Keempat. 4. 4 nggak bisa, 3. 3 nggak bisa, 2. 2 nggak bisa, 1. Yang penting adalah kita melakukan sesuatu. Nah, emang di kita kenapa sih? Di kita juga sama. Buat kita punya income 1 miliar, yang paling gampang adalah jual titip duit 4 juta nih ke 250 orang. Ya. Dapat tuh 1 miliar. Atau kalau 4 juta nggak bisa, ya udah 2 juta deh. Ya. Kalau nggak bisa 2 juta, 1 juta juga boleh. 1 juta nggak bisa, 500.000 juga boleh. Tapi kalau 500.000 nggak bisa, 200.000 lah. Ya. Jadi kalau kita bisa jual yang tinggi, kalau di sekarang jual yang tinggi. Tapi kalau nggak bisa, yang penting jualan dulu. Tapi kemasannya dibanyakin. Nah, ini kalau kita ngelakuinnya sendiri, ya, cuma jadi one man show. Nah sekarang, contoh ya, kita 1 hari mulai coba cerita, tanya aja tentang bisnis gitu ya, ke 5 orang. Jelasin kita punya peluang bisnis sudah dapat income 5-10 juta, nggak usah sampai 100 juta, karena kadang mungkin nggak masuk gitu ke pemikiran mereka. 1 hari kita cerita ke 5 orang tentang peluang bisnisnya. Hari pertama ada yang masuk 1 orang, ya. Hari kedua ada yang masuk lagi 1 orang, jadi totalnya 2. Hari ketiga ada lagi 1 orang, totalnya 3. Hari ke-31 kita punya 31 orang, ya. Mungkin yang jual 4 juta ini, mungkin yang bisa ini adalah Melisa, Bang Kiki,
Erwin gitu ya, Pak Harta ya. Tapi kalau misalnya orang yang lainnya mungkin belum tentu bisa jual 4 juta tuh. Tapi kalau dia nggak bisa jual 4 juta, dia bisa coba jual yang 2 juta. Dia nggak bisa jual, bisa coba yang 1 juta. 1 juta nggak bisa, dia bisa coba jual yang 500.000 dan bisa coba yang 200.000. Kalau satu orang melakukan hal yang sama, anggap dia pakai yang 200.000 aja, itu berarti 31 dikali 1 miliar. Berarti 31 miliar loh. Belum termasuk mereka bisa melakukan rekrutmen kembali. Jadi kondisi sekarang, kita bisa dua nih. Kita kerjain sendiri, atau kita sambil kerjain, kemudian kita mulai melakukan perekrutan. Karena banyak banget di luar sana itu yang kondisi sekarang tuh nggak ada pekerjaan. Kemarin saya sempat share story gitu, ada 3 orang nyangkut. Dan gara-gara pakai yang support small itu, hari ini view-nya udah 1.500. Jadi udah cepet banget gitu ngegulungnya. Nah, dapat uang, kenapa sih kita perlu melakukan perekrutmen? Satu, kita langsung dapetin 300.000 per orang. Ditambah 50.000 dari yang endemik. Kalau satu hari kita cetak ke 5 orang, satu oke, berarti udah langsung profit 350.000. Kali 30 hari, kita sebagai mau leader, mau agent, dapat tambahan income 10,5 juta per bulan. Lumayan nggak? Lumayan. Itu belum termasuk overriding ya, cuma yang udah pasti aja gitu. Overridingnya pasti 60% buat BM, 110% buat BD. Jadi kalau udah bantu mereka punya income, let's say 100 juta, berarti teman-teman dapat 60 juta. Yang ketiga adalah terakhir, bantu masyarakat Indonesia. Kondisi saat ini, banyak orang yang terkena work from home. Ya. Bukannya work from home ini, tapi benar-benar dirumahkan, kemudian nggak digaji lagi. Saya punya beberapa teman yang mereka itu, dia kasih karyawan itu, gajinya itu udah nggak ada lagi. Dia cuma kasih 10.000 aja per hari uang makan. Nah, jadi kita bisa bantu mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Di kondisi sekarang, tiba-tiba banyak pengusaha dadakan, ya. Bisa jual ini, jual itu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang mereka mau bertahan gitu, mau survive di kondisi seperti ini. Nah, jadi kita bisa bantu mereka nih. Nah, melalui kita punya program titip uang 200.000. Nah, kita coba hitung bego ya. Sehari mulai cerita 5 orang. Dapat tambahan 5-10 juta per bulan. Cuma cerita program tip uang 200.000, atau bisa sebut arisan bermanfaat, ini salah satu aja. Jadi 100 juta, titip uang 200.000 jadi 100 juta. Sehari cerita ke 5 orang. Buat rekrutmen. 5 orang, ya oke cuma 1. Dan dia jalan. Nah, sebelum dia mau jalan, jangan langsung jadiin agent, teman-teman. Ya, suruh dia cerita dulu. Cari 3 orang yang bisa titip duit 200.000. Ya. Kalau kondisi misalnya sekarang, misalnya saya punya barang, misalnya ayam gitu ya. Saya mau minta tolong orang jualin. Apakah saya suruh dia proses dulu tuh, isi-isi keagenan apa gitu-gitu? Kan enggak kan? Ya udah, ini posternya, kalian post aja. Ada yang mau, 3 orang, kontak gitu. Nah, kita ganti nih flow-nya. Jadi orang itu nggak harus kita langsung proses jadi agent. Dia cerita dulu aja 200.000. Ya. Jadi 100 juta. Kita kasih dia brosurnya. Kemarin ada input dari Bu Sinta, bagus banget. Jadi saya nggak ngeh juga. Saya bikinnya celengannya babi. Nah, mungkin ada beberapa yang Muslim. Nah, jadi ada bikin yang contohnya celengannya ayam. Gitu. Nah, kalau 5 orang kita cerita, 1 oke, 4-nya belum mau, kita tanyain, kenapa lu nggak mau? Apapun jawaban dia, kita setuju aja. Ya. Habis itu tanya ke dia, lu ada nggak kenalan temen yang lagi butuh kerjaan? Bisa dapat 5-10 juta yang tadi gue ceritain. Kalau ada, kasih kontaknya ke gue. Kalau nanti dia jalan, ya, gue kasih lu 1 cepeceng per orang. Kira-kira dia bisa kasih nggak? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi kita kasarnya gini, orang yang mau jadi
yang mau jualin ini, kita proses. Yang nggak mau, kita tanya, lu ada nggak kenalan yang lagi butuh kerjaan atau butuh penghasilan tambahan 5-10 juta? Kalau ada, kasih kontaknya ke gua. Kalau nanti dia oke, jalan, ada ikutin prosesnya, satu orang gua kasih cepeceng. Dia bisa kasih nggak? Bisa, kan ada 300. Dia akan kasihnya gimana? Dia cuma bilang gini aja. Dia tinggal WA ke temennya, bro, lu atau sis, atau namanya gitu, Adit, lu mau nggak dapat tambahan income 5-10 juta? Kalau mau gue kasih kontak lu ya ke temen gue, ntar dia akan kontak. Kalau oke, lu bisa ambil, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi flow recruiting kita agak sedikit beda nih teman-teman. Kalau tadinya orang yang mau kita langsung proses jadi agent, nungguin AJI, sekarang kita balik nih. Mereka jualan dulu aja. Ya, kita jelasin program duitnya gimana. Bahkan kalau perlu, yang mereka nggak harus tahu ini sebagai agent, itu udah belakangan gitu. Mereka cerita tentang titip uang 200.000. Cari 3 orang. Kalau mereka yang dapat berhasil 3 orang, baru kita minta kelengkapan buat dia jadi agent. Saya ulang ya. Calon agent, kita jelasin program titip uang 200.000 per bulan. Dia yang berhasil cari 3 orang, yang 200.000, baru kita minta kelengkapan untuk jadi agent. Ya. Kalau nanti dia cuma dapat 2 dan nggak mau jadi agent gimana? Referral komisi aja. Kan sekarang banyak nih reseller dadakan kan? Ya. Nah, sama nggak? Sama, jangan dipersulit gitu. Mereka nggak perlu tahu yang sampai ribet-ribet, udah mereka tinggal pakai brosur. Nanti saya coba percantik sedikit brosurnya. Jadi bikin yang lebih menarik. Udah, mereka jual aja dulu. Ya. Mereka jual, dapat 3, baru kita proses keagenan. John, Ya. berarti brosurnya mestinya jangan ditambah yang dapat get itu, John. Kayaknya, John. Oh, itu kita nggak tulis di brosur, Mas. Brosurnya cuma brosur 200.000. Oh. Oke. Jadi brosur buat mereka jualan. Kalau get, nanti kan kita bilang 5-10 juta dong potensinya kan. Caranya gimana? Nanti saya jelasin di bawah abis ini. Nah, AJI pas Genesis kemudian terima get. Kalau mereka yang udah jalan, pasti dong dia ada kenalan, gue mau juga dong jadi reseller kasarnya gitu kan. Ya udah, kita jadiin aja mereka partner yang mereka udah dapat terima komisi, dapat get, nah kita ajakin mereka jadi partner, jadi agent gitu, dan dia bisa cari agent lagi gitu. Nah ini flow-nya ya. Siklusnya sama, prospecting, rekrut, presentasi, HO, join field, recruiting, new agent. Cuma bedanya karena sekarang pakai online, kita bikin semua persimpel aja gitu. Mereka nggak perlu tahu soal excellent care dulu gitu, nggak usah gitu ya. Totally ini aja, arisan aja, titip duit ya, 200.000 arisan langsung jadi 100 juta. Kok bisa 100 juta? Kita dalam bentuk warisan ya. Terus benefitnya apa lagi? Kita harus kasarnya kalau jualan itu harus ada comparison kan. Kalau orang sekali konsultasi ke dokter, kira-kira habis duit berapa? Bisa 300.000, bisa 200.000, bisa 500.000. Nah itu benar-benar tergantung dari dokternya. Nah kalau dia cuma taruh 200.000 satu bulan, terus dia bisa konsul ke dokter kapanpun via chatting ataupun video, itu udah langsung ke compare, duitnya udah habis gitu. Bayar 200.000 di sini udah dapat free. Jadi kasarnya jualannya itu nggak susah gitu. Tinggal kita mau cerita atau enggak. Nah yang terakhir, kalaupun nggak terjadi apa-apa, duit mereka dikembaliin full 110%. Nah kalau diceritain setiap hari cerita program ini, WA ada post di IG, kemudian ada sharing yang bermanfaat, kemudian dia mix dengan ada WA personal gitu ya, itu pasti akan ada hasilnya gitu. Nah, hasil yang paling buruk, ini kalau recruiting ya, kita sama, kita perlu bagi juga yang cold, warm, sama hot.
ini format chatnya udah kita udah siapin. Cuma nanti akan ada di edit-edit dikit buat ditambahin gambar sama tim kreatif ya. Jadi cara kontaknya, cara ini udah ada ininya semua gitu. Mereka tinggal copy paste, oke, proses gitu. Ini ntar dibagi ya, John? Dibagi, cuma nih nanti akan direvisi sedikit supaya kan kalau ini kan kebanyakan tulisannya. Nanti teman-teman akan dapat yang lebih gampang gitu. Nah, tinggal jelasin kayak program titip duit 200.000. Sebenarnya yang dipagiin cuma brosur ini. Ya, cuma nih ada trademarknya nih. Saya kemarin nggak ngeh gitu ya. Nah, pas dilihat pagi-pagi, oh ada trademarknya. Nanti saya mungkin coba cari gambar yang lainnya. Nah, cara kerjanya mereka buat 5-10 juta gampang. Dia ajakin orang arisan bermanfaat ataupun mau disebut titip uang 200.000 ya. Dia cuma telepon atau chat 20 orang per hari, tanya kabar mereka, kemudian ada yang bisa dibantu apa, konekin bisnis. Habis itu mungkin ini salah satu caranya. Dia bisa kasarnya jualin sistem arisan ini 200.000 per bulan jadi 100 juta. Dan dapat potensi income 5-10 juta. Oke, dari saya itu aja. Thank you, John. Nggak ada pertanyaan kan? Thank you. Thank you. Oke, nah mungkin Thank you, John. kita langsung lanjut aja mempersingkat waktu. Ada sharing dari Koharta nih yang udah berhasil merekrut 10 orang teman-teman. Ya, jadi di kondisi sekarang kalau kita mau dapetin 1 miliar, kita bisa nih jualan sendiri ya, yang tadi ya, ke 250 orang yang pakai orang titip duit 4 juta ya. Tapi sekarang kita coba deh berpikir sedikit lebih besar ya. Kenapa sih Indomie itu bisa sampai ke tangan kita dengan sangat mudah? Karena dia bangun namanya jaringan distribusi ya. Nah, kita bisa pakai kondisi WFH ini untuk namanya kita benar-benar bangun jaringan distribusinya kita. Kita tanyain orang, lu mau nggak ada potensi nih, lu bisa dapat 5-10 juta. Caranya gimana? Jual program titip uang 200.000 bermanfaat. Arisan bermanfaat, 200.000 jadi 100 juta. Ya. Kalau mereka jalanin juga ke bawah-bawahnya, itu mereka dapat juga. Mereka yang baru join, bisa nggak dapat 300.000 juga per orang? Bisa. Dengan dia mulai rekrutmen. Ya. Nah, terus kita ada masuk berita juga nih teman-teman ya. Tuh teman-teman lihat nggak? Tapi baru aja sih. Kira-kira 13 menit yang lalu lah. Berita di mana itu, John? Nggak, ini berita yang saya buat sendiri ya. Coba nih, gue lagi Bisa aja lu, John. gimana lagi? Tadinya ini Coba bisa. di-post, John. Hah? Di-post. Tunggu, saya mau coba kontak teman saya, barangkali beneran bisa dimasukin media. Tulis dong, John, Kompas atau apa kek gitu. Jangan, kalau Kompas malu. Nanti, maksud saya mau coba tanya teman saya, bisa dimasukin beneran nggak gitu. Atau Kompro ya kan? Nanti Lampu kalau merah. teman saya bisa masukin kan lumayan. Ya. Nah ini, copywriting-nya juga udah dibuat sendiri nih. Dapat 5-10 juta. Bagi yang lebih mau menghubungi Ibu Oktaviani. Nah, teman-teman, kalau ini tinggal diganti aja nomornya nomor sendiri gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat sesuatu dan kita lanjut sama Pak Harta yang sudah berhasil merekrut 10 orang. Bayangin ya, merekrut 10 orang dalam waktu 1 bulan. Kalau ini ngegulung, dijalanin terus, itu teman-teman benar-benar jadi namanya Sparta ya. Kamu bisa bangun 300 orang dalam waktu periode COVID ini. Nah, sekian dari saya. Semoga ada sesuatu dan kita sambut next speaker, Pak Harta Sunggana. Bentar. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Bung.
Pagi. Ini mau sharing aja. Sebenarnya sih yang saya lakukan sebenarnya sama ya, kurang lebih ya. Maksudnya tetap beraktivitas. Nah, kan kemarin kan saya ada pernah share juga ke teman-teman kalau yang saya pakai brosur yang 2,2 juta itu yang secemerlang kristal itu. Nah, dari sana sebenarnya ada juga yang saya follow up lagi. Ada yang dulu yang pernah tanya-tanya proposal, saya offer lagi nih. Nah ini sebenarnya kan kalau dilihat dari bulan Maret, April, Mei itu kan sebenarnya saya ada rekrut juga sih. Cuma kan ada beberapa yang kemarin ada yang ternyata nyangkut di AAJI yang belum beres segala macam. Nah, kalau saya hitungin kemarin saya coba listing ya. Kalau bulan Mei ini total yang direkrut itu nggak 10 sih John, 9. Nah, dari 9. Nah, kemarin kan tetap melakukan aktivitas seperti biasa nih. Nah, teman-teman kan kemarin saya udah share juga di grup leader gimana yang kemarin tuh saya udah kasih note juga bahwa kalau customer itu mau beli iPlan waktu kemarin kurang lebih sekitar 700-an ribu deh gitu. Nah, dia udah bilang kalau suruh saya follow up pertengahan bulan kan masih per hari ini ya. Nah, cuma karena saya udah follow up lebih cepat. Nah, kemarin ada satu yang saya nanya lagi, gimana Pak? Maksudnya untuk proposalnya. Nah, dia bilang itu hold dulu gitu loh, karena dia ada masalah dengan keuangan atau apa gitu. Nah, saya juga bingung. Tiba-tiba kan biasanya kan kalau kita udah save nomornya kan mukanya kan ada fotonya kan. Biasanya kan. Nah, ternyata pas saya habis chat itu, padahal kan saya juga nggak nawarin, saya cuma bilang, oh oke, ya udah nggak apa-apa, nanti keep konteks segala macam. Nah, ternyata pas yang saya lihat besokannya, saya sempat di blok tuh. Jadi kayak WA-nya itu sempat kayak teman-teman pernah ada yang ngerasain pernah di blok nggak sih WA-nya? Jadi kayak gambarnya nggak betul gitu loh. Iya, PP-nya nggak terus nongol ya? Kemarin, iya jadi kayak nggak nongol kan. Gue bilang, ini gue salah apa nih? Padahal kan saya juga nggak maksain dia beli kan. Saya cuma dia bilang pertengahan bulan, terus saya cuma follow up, saya tanya gimana gitu loh. Kalau oke, ya udah saya kirimin ilustrasinya, nanti tanda tangan kirim balik ke saya kan. Nah, terus tiba-tiba kemarin, pada saat yang kemarin dia ada lihat, kalau nggak salah dia sekarang kan emang sosial media kan gencar tuh. Nah, kalau nggak salah dia ada lihat yang postingan dari orang generali yang tentang secemerlang kristal. Nah, terus dia kemarin malam tuh ada WA ke saya mau yang program ini. Terus tiba-tiba saya lihat, oh kok muncul lagi ya? Maksudnya berarti dia habis blok, dibuka lagi kan? Nah, saya lihat kok muncul lagi, dia tanya, saya mau program yang ini. Terus saya bilang, oh yang ini kan dari awal kan saya udah tawarin ke Bapak yang kemarin. Nah, saya udah hitungin sebenarnya. Cuma mungkin namanya customer kan ada beberapa asuransi lainnya. Jadi mungkin dia kecampur-campur, dia lupa. Nah, saya WA-in lagi. Nah, ini yang pertama saya lihat history chat kan. Nah, saya bilang ini saya pernah bikinin, Bapak mau yang mana? Yang mau yang kristalnya apa yang cemerlangnya. Nah, terus habis itu dia bilang, oh ya ini. Terus habis itu dia tanya lagi. Jadi kayak ini kan customer kan beda-beda nih. Nah, ini dia ngalung ngidul, dia habis tanya ini, loh ini nggak ada rumah sakitnya. Saya bilang, loh ini emang nggak ada rumah sakitnya, yang ada rumah sakit kan yang kemarin Bapak mau ambil itu kan iPlan kan. Nah, terus ternyata kalau saya udah hitung iPlan itu budgetnya itu kurang lebih hampir 800.000. Nah, terus dia bilang budget dia itu cuma 600 sampai 700 karena kondisi sekarang dia juga mesti banyak bayar asuransi kan. Nah, habis itu saya coba bilang, Bapak mau ada solusinya nggak? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, solusinya apa? Dia tanya. Saya bilang, solusinya kalau nggak, Bapak jadi agent aja gitu. Nah, pertama dia bilang nggak mau, karena saya mesti belajar lagi, bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya dia ada tanya lagi, lebih detail lagi, masalah pasang ring, segala macam gitu. Nah, saya bilang, mending Bapak gini aja, kalau dari chat kan saya nggak bisa jelasin panjang lebar, mending saya telepon. Nah, habis itu saya telepon dia, saya jelasin gini-gini segala macam. Nah, kan teman-teman tahu kan kalau sekarang itu kalau agent itu nggak perlu ujian, udah bisa jualan kan. Ujiannya nanti kan, yang penting nama dia clear kan. Nah, saya bilang sebenarnya sih Bapak nggak perlu ribet juga, karena sekarang yang penting
nggak pernah terdaftar di asuransi lain itu udah bisa bayar aja, udah bisa langsung jualan. Cuma nanti satu syarat lagi masih ikut Genesis, saya bilang gitu kan. Jadi ujiannya nanti belakangan itu juga gampang. Nah akhirnya yang dari yang customer yang awalnya di blog itu, ternyata dia bisa jadi agent nih. Ini hari ini saya jual lagi follow up. Nah ternyata dia mau tambah waiver itu mungkin preminya kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu gitu loh. Nah kan teman-teman lihat ini kan sebenarnya kan dari yang banyak aktif, banyak yang direkrut, teman-teman lihat saya juga sempat down juga. Ini kok banyak yang saya rekrut, ternyata banyak juga nggak aktif kan. Nah ternyata saya ini pelan-pelan saya aktifin satu persatu. Nah kalau saya hitung yang kemarin program 300 ribu itu saya udah dapat 3 nih kalau misalnya ini down. Jadi maksudnya udah ada 3 agent yang aktif gitu loh. Nah sebenarnya kan teman-teman juga bisa lihat ya, jadi maksudnya kalau yang kita udah rekrut pun kadang juga belum tentu bisa aktif ya. Nah apalagi kalau kita nggak melakukan rekrutmen sama sekali gitu loh. Nah sebenarnya sih lumayan sih kita lihat ya, ternyata dari ngomongan itu ternyata dia juga sebenarnya punya duit, dia mau masukin istrinya, mau jadi agent juga, dia bilang nanti istri saya mau jadi agent juga sama orang tuanya juga mau dimasukin. Dia tanya kalau misalnya umur 65 masih bisa masuk nggak? Saya bilang bisa sampai 70 gitu. Nah, sebenarnya yang tadinya kan sebenarnya kan emang lumayan tough ya, maksudnya sekarang kan WFA itu emang saya juga ada satu customer yang lumayan bawel, jadi TikToknya lama, jadi tanya sampai A sampai Z gitu loh, sampai kita muter gitu, dia udah nanya lagi nih gitu loh. Jadi emang sekarang itu kita perlu kudu sabar sih, jadi kayak hadapin klien, kadang juga ada klien yang detail banget nanya sama panjang lebar, ternyata nggak jadi gitu. Nah, sebenarnya sih kita udah biasa kayak misalnya kayak kita beli barang juga sama kan, kayak misalnya kita Tokopedia kita juga cek kan ini toko A, toko B, nah nanti kadang juga kita berubah pikiran nggak jadi beli juga karena saya pikir itu melakukan hal yang biasa gitu. Jadi dari yang 9 agent pun yang udah saya rekrut ini juga baru 30% yang aktif gitu. Jadi ini saya juga lagi aktifin gitu. Nah, maksudnya yang saya bisa pelajarin kalau itu pun kita rekrut itu belum tentu bisa aktif loh. Apalagi kalau kita nggak rekrut sama sekali gitu. Nah, paling itu aja sih teman-teman sih gitu. Jadi maksudnya yang kita lakukan itu kita belum tahu hasilnya kapan. Jadi kadang yang seperti yang saya sharing kemarin itu saya udah sempat di blok, padahal juga saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya cuma bilang oke, kalau bisa nggak mau ya udah keep kontak aja gitu loh. Nah tiba-tiba dia cari lagi, ternyata customer tuh lihat banyak postingan, dia tanya yang secemerlang kristal, cuma mungkin bahasanya agak sedikit gimana, jadi dia nggak tahu sebenarnya itu udah pernah saya offer gitu. Paling itu aja sih, John. Thank you, Ko Harta. Mantap. Keren, Ko Harta. Oh iya, teman-teman. Thank you, Bung Harta. Ya, kalau ada yang mau ditanya boleh. Terus mungkin sebagai penutup gitu ya. Di kondisi sekarang, kita kebayang nggak kalau misalnya, kalau kita, anggaplah kita ajakin orang jadi reseller. Misalnya, let's say, ayam goreng gitu ya. 1 kilo misalnya harganya modalnya 50.000. Dijual jadinya 75.000. Kita sebagai reseller profit 25.000. Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Nah, bulan pertama kita bisa jual 30 piece. Kita dapat berapa? 750.000 ya. Nah, bulan kedua kita jual lagi nih 100 piece juga. Sorry. Iya benar. Bulan kedua kita jual 30 piece lagi, 7,5 lagi kan. Bulan ketiga kita nggak jualan nih, dapat berapa itu reseller? Nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak ada. Nah, pertanyaannya kalau kita ajakin orang pakai program yang titip 200.000 ini nih, bulan pertama dia dapat 30 klien yang titip 200.000. Income-nya berapa? Coba hitung. Income-nya 5 juta ya teman-teman. 6 juta ya, John? Banyak, Iya, John. 60, jadi 1 hari 2 orang. Nah, bulan kedua dia lakuin lagi hal yang sama. Income-nya naik dong.
jadi 8 juta. Bulan ketiga nih, ternyata udah nggak ada WFH nih teman-teman. Ya, pemerintah udah bebasin, semua boleh keluar. Bulan ketiga dia terima berapa? Sama. 8 juta teman-teman. 8 juta nih. Jadi maksudnya kita mesti lihat sisi kita punya base ini bukan cuma berapa yang kita bisa jual, tapi berapa yang kita bisa pakai buat leverage kita punya bisnis gitu. Kalau tadi kita buatin 1 miliar, kita bisa jualan sendiri, menurut saya itu good gitu ya. Tapi kalau kita bisa bagikan itu sebagai menjadi perpanjangan tangan buat orang bisa dapat income, itu jauh lebih bagus. Ya, kita bisa kasih untuk mereka bisa mulai jalanin. Yang simpel-simpel aja ya. Mereka nggak harus jadi agent dulu, ya. Malah sekarang kondisi saya pikir kita balik nih. Mereka nggak harus jadi agent dulu. Jualan dulu nih, 3 buktiin. Lu bisa 3, baru lu boleh lahir jadi agent. Kalau belum ada 3, ya udah nggak usah. Supaya mereka frictionnya itu lebih gampang untuk mereka proses. Kalau dia udah 3 customer, kita bilang, kalau lu nggak mau proses nggak apa-apa, dapetnya cuma 15% komisi. Tapi kalau lu proses jadi agent, dapat tambahan gaji. Dia mau proses nggak? Mau lah pasti. Mau kan? Iya. Nah, jadi kita balik konteksnya, caranya. Nah, paling itu aja. Pas tepat di jam 11, selesai sharingnya. Kalau ada yang mau pertanyaan, boleh mungkin 2 aja maksimal ya. Boleh ke Koharta, ke William, ke Melisa, boleh juga tuh. Nanyanya. John, kalau yang tadi itu kan misalnya 3 klien udah masuk, John. Iya. Itu berarti di pending dulu atau langsung proses, tapi atas nama siapa? Agentnya. Nah, begitu dia 3, Mbak, kita lihat nih, dia beneran. Kalau 3, baru saya masukin atas nama dia, Jess. Nah, selama Kalau satu-satu, John? Hah? Kalau satu-satu gimana menurut lo? Enaknya? Kalau satu-satu, langsung saya langsung ngomong di awal sih. Dari awal carinya 3 orang. Kalau 1 dia kasih datanya dulu, cuma depending dulu. Saya tunggu ya sampai 3 ya di minggu ini gitu. Jadi ada urgensi buat ke dianya juga. Kalau pun dia bilang, oh ya udahlah gue terimanya komisi aja. Ya udah. Tapi maksudnya kan kita punya yang dari generali kan kalau teman-teman lihat yang bonus 300.000-nya itu per 1 orang yang ada FYP 6 juta kan. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya strategi yang tim kreatif udah buat itu teman-teman 1 kali rekrut teman udah dapat duit nih. Mau dia udah minimal tuh 300.000 per orang. Tambah dari IND Goban 3,5. Kalau 30 orang berarti 10.500.000. Nah, di sisi lainnya itu belum termasuk off-riding tuh teman-teman. Ya. Jadi saya belum bicara off-riding, jadi ya off-riding lumayan lah intinya. Emang kalau hitung-hitungan lu paling top deh, John. Iya, jadi kita pakai momennya nih dibalik nih. Orang jadi reseller dulu. Kalau nanti dia mau jadi reseller terus boleh nggak? Boleh, bagi komisi aja. Ya. Jangan lupa potong pajak aja teman-teman. Jadi kita kadang-kadang orang nggak perlu tahu ini agent asuransi dulu, ya. Yang dia peduli apa sih sebenarnya, duitnya atau agentnya? Duitnya dulu sih kalau orang Duitnya awal-awal dulu. ya. Ya udah, kita fokus ke yang mereka mau dulu aja. Kadang-kadang kita ngomong agentnya dulu, dia kadang-kadang langsung pikir, gue malu nih. Ya. Hari ini gara-gara yang kemarin, ini saya kasih lihat ya teman-teman ya. Kan ini kan saya postingnya cuma dikit ya, 300-an doang kan view-nya kan. Ya kan? Nah, begitu yang saya ini langsung jadi 1000-an lebih tuh. Nah, ada salah satu pebisnis yang kontak saya. Cuma saya nggak tahu nih beneran serius atau enggak. Karena karyawannya udah ratusan gitu. Mungkin ada juga dia kepikir adalah kondisi sekarang harus tetap gaji karyawannya kan. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi. Dibandingkan dia harus gaji karyawannya, kenapa enggak karyawannya sementara melakukan dulu nih jualan ini. Dia nggak perlu gaji gitu.
Oke, paling itu aja, Jesse. Ada satu pertanyaan lagi? Nanya ke Koharto juga boleh ya, teman-teman. Kayaknya udah, John. Udah ya? Oke. Thank you semuanya. Thank Selamat pagi. you. Happy recruiting. Ya. Semangat. Thank you. Thank you, Aka. Thank you, Johnny. Sampai ketemu Materinya semua. dikirim kan, John? Kenapa? Materinya dikirim? Ada tadi di grup udah. Gini Udah deh, ya? Oh, aku belum lihat. Thank Saya you. saya kirim yang ini dulu, cuma nanti akan ada direvisi sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi saya kirim versi 1.0-nya dulu, teman bisa praktek dulu. Oke. Oke, Jadi thank you, kalau udah John. diupdate, kita Jangan kirim lupa revisinya. CLM-nya juga, John. Ya. Iya, siap. Yang lu presentasi tadi. Thank you. Iya. Terima kasih Oh, Pak iya. Hasan, Yang di grup ya. Johnny, Erwin, Jesse, Melisa, Aditya, Elison, segala macam semua. Di absen. Ya. Bye. Ya, semuanya. Semua.